Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matko akan menjelaskan tentang Phase C, Application Architecture. Nah, anggota kami ada Ramadida 008, ada Habib 010, ada saya Dava 013, dan teman kami Alfian 038. Nah, ini isi dari presentasi kami, terdiri dari 9 bagian, seperti data arsitektur pada minggu lalu. Nah, pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai reference models, viewpoints, and tools. Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan review dan validasi terhadap application principles yang sudah didefinisikan, memilih application architecture resources yang relevan dari arsitektur repository yang berdasarkan business drivers, stakeholders, dan hal yang menjadi perhatian mereka atau concern. Lalu, memilih application architecture viewpoints yang relevan dalam artian memudahkan arsitek proyek untuk mendemonstrasikan bagaimana hal yang stakeholder perhatikan ditangani di application architecture, mengidentifikasi alat-alat dan teknik yang sesuai untuk proses capture, modeling, dan analisis yang berhubungan dengan viewpoints yang dipilih. Nah, yang terakhir, mempertimbangkan penggunaan business logic yang sudah didefinisikan oleh sebuah platform. Contohnya, model driven architecture yang dikeluarkan oleh OMG. Nah, langkah-langkah dalam melaksanakan tahap 1 ini ada 5 nih. Ada menentukan proses pemodelan keseluruhan, ada mengidentifikasi katalog application building blocks yang dibutuhkan, mengidentifikasi matriks yang dibutuhkan, mengidentifikasi diagram yang dibutuhkan, dan mengidentifikasi tipe kebutuhan yang harus dikumpulkan. Nah, ini contoh dari arsitektur viewpoints nih. Jadi dia terdiri dari 3 level, ada details, ada coherence, dan ada overview. Sementara viewpoints sendiri dibagi menjadi 3, yaitu deciding, dan informing. Langkah pertama pada menentukan reference models, viewpoints, dan tools adalah determine overall modeling process. Apa sih yang harus diperhatiin pada tahap ini? Nah, yang pertama, untuk setiap viewpoints, pilih model yang dapat mendukung view yang dibutuhkan. Yang kedua, semua hal yang menjadi perhatian stakeholders harus tercakup. Ada proses yang disarankan untuk membangun application architecture. Nah, apa sih emang proses yang disarankan? Yang pertama, memahami daftar aplikasi atau komponen aplikasi yang diperlukan berdasarkan pada baseline application portfolio, requirement-nya, dan ruang lingkup arsitektur bisnisnya. Yang kedua, sederhanakan aplikasi yang rumit dengan menguraikannya menjadi 2 atau lebih aplikasi. Yang ketiga, pastikan bahwa definisi aplikasi konsisten secara internal dengan menghapus fungsi duplikat sejauh mungkin dan menggabungkan aplikasi serupa menjadi satu. Yang keempat, identifikasi logical application dan physical application yang paling tepat. Yang kelima, mengembangkan matriks lintas arsitektur dengan menghubungkan aplikasi ke layanan bisnis, fungsi bisnis, data, proses, dan lain-lain. Yang keenam, mendefinisikan arsitektur application view. Nah, arsitektur view yang dipakai di sini yang mana sih? Nah, jadi arsitektur view itu ada 4, ada business architecture view, ada data architecture views, ada application architecture views, dan teknologi architecture views. Yang kita pakai yang application architecture views yang dibagi 3, yaitu software engineering views, application interoperability view, dan software distribution view. Langkah yang kedua adalah identify required catalogs of application building blocks. Katalog menjadi dasar pengembangan matriks dan diagram dan juga bertindak sebagai dasar utama untuk mengelola bisnis dan kemampuan TI. Struktur katalog didasarkan pada atribut entitas metamodel, sebagaimana didefinisikan dalam bagian 4 nomor 30, yaitu konten metamodel di TOGAF 9.2. Katalog berikut harus dipertimbangkan untuk mengembangkan dalam arsitektur aplikasi. Yang pertama, katalog portfolio aplikasi, dan yang kedua, katalog antarmuka. Atribut entitas metamodel yang digunakan tentunya yang terdapat pada information system architecture, yang di dalamnya ada data dan application. Yang digunakan adalah yang application yang terdiri dari 3 atribut. Ada information system service, ada logical application components, dan physical application components.
Nah, penjelasan application portfolio catalog dan interface catalog. Nah, application portfolio catalog itu digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan sebuah daftar dari aplikasi yang ada di enterprise. Nah, kalau interface catalog itu gunanya untuk mendefinisikan cakupan dan mendokumentasikan antarmuka yang berada di aplikasi. Nah, ini contoh application portfolio catalog. Namun, contoh ini hanya terdiri dari logical application components. Nah, untuk contoh yang ini lebih lengkap, dia mengandung application physical components dan information system service juga. Nah, yang ketiga, kita harus mengidentifikasi required matrices. Matriks menunjukkan hubungan inti antara entitas model terkait. Matriks merupakan sumber daya untuk pengembangan diagram dan juga bertindak sebagai sumber daya utama untuk impact assessment. Matriks berikut harus dipertimbangkan untuk pengembangan dalam arsitektur aplikasi. Matriks organisasi, matriks peran, matriks interaksi aplikasi, dan matriks fungsi. Nah, ini contoh dari matriks fungsi nih. Ini matriks fungsi dari sebuah perusahaan retail. Dia dalam sistemnya ada CRM, ada ERP Auto, dan ada Commerce Engine. Halo, nama saya Alfian Maulana Ibrahim, NIM 182177038. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Daal, yaitu tentang bagian 1.4, yaitu mengidentifikasi diagram-diagram yang diperlukan. Nah, apa sih diagram itu? Diagram itu adalah suatu bentuk atau gambar yang memberi informasi melalui suatu viewpoint dari stakeholder. Jadi tergantung dari diagram apa yang kita gunakan, maka kita akan melihat sudut pandang dari stakeholder tersebut. Nah, untuk application architecture ini ada beberapa contoh diagram seperti application use case, application communication, soft eng, atau enterprise manageability diagram. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus untuk application use case diagram. Di sini saya mengambil yang mirip-mirip dengan Matko, yaitu di sini ada online bookstore, di mana di sini terdapat aktornya yaitu klien dan administrator. Lalu di dalamnya ada beberapa fungsi-fungsi atau kasus-kasus seperti login, create account, dan lain-lain. Sejumlah 7 kasus ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi diagram, kita akan mengidentifikasi tipe-tipe kebutuhan apa saja sih yang perlu kita kumpulkan. Nah, jadi di sini kita akan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan domain aplikasi yang nanti akan digunakan untuk mengimplementasikan arsitektur target. Nah, syarat-syaratnya apa aja nih? Yaitu yang pertama, kebutuhan ini terkait dengan domain aplikasi. Yang kedua, kebutuhan ini menyediakan kebutuhan input untuk data and teknologi arsitektur. Dan yang ketiga, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang dikumpulkan akan menjadi panduan atau pendetailan dari desain dan implementasi dari aplikasi. Nah, berikut adalah studi kasusnya. Di sini ada 2 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dan contohnya di kebutuhan fungsional yaitu seperti 1. Sistem dapat melakukan pendataan pembeli, dapat mengotentikasi pihak admin Matko, melakukan pendataan buku, pendataan agen atau PJ fakultas, dan lain-lain. Serta untuk non-fungsionalnya, ini lebih ke teknis, seperti downtime aplikasi tidak boleh melebihi 3 jam per bulan, lalu mampu menangani 100 transaction per second, dan lain-lain. Nah, selesailah langkah pertama, lalu kita menuju langkah kedua, yaitu mendevelop baseline application architecture description. Nah, lalu baseline itu apa sih sebenarnya? Baseline itu seperti dasar keadaan saat ini dari application architecture itu seperti apa. Nah, kita mendeskripsikan baseline ini
untuk membantu kita dalam membuat target application arsitektur nanti. Nah, terus juga kita akan mendefine seberapa besar scope dan detail yang ingin kita bawa. Lalu kita mengidentifikasi juga building blocks dari application arsitektur yang relevan, dan juga kita menggunakan model yang sudah kita kembangkan pada langkah 1 tadi, yang terdiri dari banyak katalog, model, diagram, dan lain-lain untuk mendeskripsikan baseline arsitektur ini. Dan nanti sebenarnya lalu selanjutnya ini ada case example. Sebenarnya di realitanya baseline arsitektur ini lebih banyak dan lebih konkret dari ini. Ini hanya seperti cuplikan kecil saja, seperti dan mendeskripsikan misal keadaan Matko saat ini. Misal masih menggunakan Microsoft Excel, Word, Google Docs, Google Spreadsheet, tidak ada otorisasi pengaksesan khusus, misal untuk divisi apa, mengakses apa, lalu tidak terintegrasi dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari baseline yang sangat sederhana. Step 3 adalah develop target application architecture description. Apa itu step 3, develop architecture target? Nah, pada step 3 ini, kita akan mendeskripsikan target yang diperlukan pada application arsitektur untuk mengembangkan si arsitektur enterprise itu. Nah, target yang didefinisikan itu, dia itu harus mensupport apa yang sudah didefinisikan sebelumnya di arsitektur vision, business arsitektur, dan data arsitektur. Nah, cara yang paling mudah itu untuk mendefinisikan target itu adalah membuat target arsitektur building blocks dengan mempertimbangkan reference models, viewpoints, dan concern stakeholder yang sudah didapatkan di atas. Nah, ini case example-nya untuk Matko sendiri. Kira-kira target untuk Matko dalam hal aplikasi adalah menggunakan website yang independen, terus ada fitur Q&A di website ya, ada fitur pemesanan dalam website, dan membuat website internal untuk operasional sehingga terintegrasi antara website internal dan eksternal. Step 4, perform gap analysis. Tadi kan kita udah mendefinisikan baseline dan target. Nah, sekarang kita melakukan gap analysis. Apa itu gap analysis? Gap analysis merupakan sebuah proses pendefinisian jarak antara baseline dan target. Nah, selain itu, gap analysis juga menganalisis fungsi-fungsi dari building blocks yang sudah didefinisikan dan menganalisis nih, perlu dieliminasi atau perlu develop baru karena belum ada. Nah, masih bingung ya? Jadi, paling gampangnya itu gini, menggunakan gap analysis matrix. Ini bisa kita lihat, dia ada target arsitekturnya di sumbu X, dan sumbu Y-nya itu adalah baseline arsitektur. Nah, terus kita petakan nih si building blocks-nya. Nah, kalau misalnya sekarang application arsitektur berarti konteksnya domainnya aplikasi. Building blocks yang baseline-nya apa? Misalnya tadi ada Microsoft Word, Microsoft Excel. Terus targetnya apa? Terus kita lihat, kita nilai antara kotak yang berhubungan itu, apakah dia bisa dimodifikasi saja atau karena benar-benar berbeda mesti di-develop yang baru atau dihilangkan si baseline-nya. Nah, langsung lihat contohnya aja. Untuk Matko sendiri contohnya bisa kayak gini. Jadi targetnya ada beberapa, katalog website, baseline-nya juga ada Line, Google Form. Nah, ada contoh yang bisa dihubungkan, misalnya Google Form dan fitur pemesanan pada website. Nah, kita tuh bisa menggunakan Google Form dari website. Jadi kita bisa enhance si building blocks Google Form itu dalam bentuk website. Sedangkan untuk Line, karena udah ada fitur pemesanan dalam website, jadi nggak perlu lewat Line lagi. Jadi kita eliminasi. Lanjut, untuk step 5 ada identify candidate roadmap. Apa sih identify candidate roadmap? Nah, yang paling gampang itu kita membuat roadmap, buat definisikan fase-fase yang akan dilakukan untuk mengembangkan arsitektur aplikasi. Nah, yang paling gampang itu kita definisikan work package-nya. Dari work package tersebut kita assess faktor-faktor yang penting untuk mengerjakan work itu. Terus kita konsolidasi nih, gaps-nya apa, yang dibutuhkan apa, solusinya apa. Terus kita dependent terhadap apa untuk melakukan work package-nya.
Terus yang terakhir adalah merekomendasi solusi untuk mengerjakan si work package-nya itu. Nah, ini untuk matkul sendiri bisa dilihat sendiri. Contohnya work package yang bisa design interface, terus dia men-tackle business value apa, melakukan pemasaran produk, input untuk melakukan work package apa, risk-nya apa, dan date-nya apa. Sebenarnya faktor-faktornya masih bisa banyak lagi sih, cuman ini untuk memberikan contoh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Sabita Jumar, NIM 1821700. Di sini saya akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu step 6, resolve impacts across the architecture landscape. Jadi di step 6 ini other architecture artifacts in the architecture landscape will be examined into identify. Pertama, apakah arsitektur aplikasi ini berdampak pada arsitektur yang sudah ada sebelumnya. Kedua, apakah perubahan terbaru yang dibuat berdampak pada arsitektur aplikasi. Ketiga, apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari arsitektur aplikasi ini di daerah lain dalam organisasi. Keempat, apakah arsitektur aplikasi ini berdampak pada proyek lain. Keenam, apakah arsitektur aplikasi ini akan terpengaruh oleh proyek lain. Terus selanjutnya step 7 yaitu conduct formal stakeholder review. Jadi periksa motivasi asli untuk proyek arsitektur dan pernyataan karya arsitektur terhadap arsitektur aplikasi yang diusulkan. Melakukan analisis dampak untuk mengidentifikasi area manapun di mana sektor bisnis dan data mungkin perlu diubah untuk memenuhi perubahan dalam arsitektur aplikasi. Misalnya perubahan bentuk atau prosedur aplikasi atau sistem basis datanya. Jika dampaknya signifikan, ini dapat menjamin bisnis dan arsitektur data ditinjau kembali. Identifikasi segala kendala pada arsitektur teknologi, terutama infrastruktur yang akan dirancang. Untuk step selanjutnya, step 8, finalize the application architecture. Di sini kita memilih standar untuk masing-masing blok bangunan. Gunakan kembali sebanyak mungkin dari model referensi yang dipilih dari bidang arsitektur. Kedua, dokumentasikan secara lengkap setiap blok bangunan. Ketiga, melakukan pemeriksaan silang terhadap keseluruhan arsitektur terhadap persyaratan bisnis. Keempat, dokumentasikan laporan keterlacakan persyaratan akhir. Kelima, dokumentasikan pemetaan terakhir arsitektur dan repositori arsitektur. Keenam, yang terakhir, finalisasi semua produk kerja seperti analisis kesenjangan. Step ke-9 yaitu create the architecture definition document. Di sini ada dua, yaitu dokumentasikan alasan untuk membuat keputusan blok dalam dokumen definisi arsitektur, mempersiapkan bagian arsitektur aplikasi dari dokumen definisi arsitektur. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.